Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke materi berikutnya tentang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu mengenai regulasi sistem manajemen K3. Nah, regulasinya kita akan lihat baik di Indonesia maupun secara internasional. Nah, apa yang menjadi latar belakang terciptanya atau adanya kebijakan tentang SMK3 ini? Yang pertama adalah K3 masih belum mendapat perhatian yang memadai semua pihak. Kemudian, kecelakaan kerja yang terjadi juga masih relatif tinggi. Selain itu, pelaksanaan pengawasan K3 ini masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen. Kemudian, relatif rendahnya komitmen pimpinan perusahaan dalam hal K3, kualitas tenaga kerja yang berkorelasi dengan kesadaran atas K3, tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh internasional, dan juga desakan LSM internasional dalam hak-hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan. Nah, untuk poin pertama, di mana K3 masih belum mendapat perhatian yang memadai semua pihak, ini merupakan masalah K3 yang masih belum menjadi prioritas program. Kemudian, tidak ada yang mengangkat masalah ketiga menjadi isu nasional, baik secara politis maupun sosial. Nah, masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi dan tidak pernah dilihat dari pendekatan moral. Kemudian, tempat kerja masih ditempatkan sebagai faktor produksi dalam perusahaan, belum ditempatkan sebagai mitra usaha. Kemudian, selain itu, alokasi anggaran perusahaan untuk masalah ketiga ini masih relatif kecil. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, dibentuklah peraturan atau regulasi mengenai sistem manajemen K3 ini. Nah, sebagai dasar hukumnya, ini tentu saja diambil dari Undang-Undang 1945, yaitu pasal 27 ayat 2, kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Nah, pada undang-undang tersebut, ini diatur mengenai K3. Kemudian dari undang-undang tersebut ini hadir atau menjadi turunannya pada tahun 1996 menjadi Permenaker nomor 5. Ini mengatur tentang sistem manajemen K3. Sementara kemudian dia diperbaharui lagi atau diturunkan lagi dari Undang-Undang tahun 1970, ini Undang-Undang nomor 13 pasal 86 dan 87 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Nah, kemudian pada tahun 2012 ini ada lagi pembaruan regulasi ini yang bersumber dari Permenaker nomor 5 1996 dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, terciptalah peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, yaitu mengenai sistem manajemen kesehatan kerja. Dan dari peraturan pemerintah tersebut diturunkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014, yaitu mengenai SMK3 untuk pekerjaan umum. Nah, dari kedua undang-undang, yaitu pada tahun 2012 dan 2014 ini, kita mendapatkan bahwa untuk suatu perusahaan yang memiliki lebih dari 100 pekerja, ini akan memiliki resiko K3 yang tinggi, sehingga perusahaan tersebut wajib menerapkan sistem manajemen K3. Namun, jika si perusahaan tersebut kurang dari 100 pekerjaannya, tapi mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi atau high risk, mereka juga harus menerapkan regulasi mengenai SMK3 ini. Nah, kalau kita lihat lebih dekat, untuk ruang lingkup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini ada 3, di mana K3 ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor tenaga kerja, kemudian faktor lingkungan atau tempat kerja, selain itu juga sumber-sumber bahaya yang ada di tempat kerja atau di lingkungan kerja. Nah, ini merupakan siklus. Jadi K3 ini dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut,
ini diperlukan suatu manajemen, baik manajemen SDM, kemudian lingkungan kerja, bahan, proses produksi, dan peralatan. Nah, si manajemen tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga menentukan atau menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Nah, jika masih terdapat kecelakaan, ini wajib dianalisis. Analisis faktor-faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya tentu saja yang berhubungan dengan hal-hal yang tadi di manajemen, baik itu SDM, bahan, peralatan, proses produksi, tempat kerja, dan lingkungan kerja. Sehingga dari analisis tersebut diharapkan kita tahu mana faktor yang wajib diperbaiki atau dipelihara atau ditingkatkan. Nah, sehingga nanti di manajemen ada perubahan regulasi. Dan ujung-ujungnya ini harus menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat dan nanti akan bisa menaikkan produktivitas. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini masalahnya atau undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Ini dikatakan pada pasal 86 bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, baik moral dan kesusilaan, dan juga perlakuan yang sama sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Nah, jadi memang tujuannya adalah dilaksanakannya untuk melindungi keselamatan pekerja dan buruh. Nah, dan ujung-ujungnya kita mendapatkan produktivitas kerja yang optimal. Sementara untuk pasal 87, ini setiap perusahaan wajib menetapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi perusahaan wajib untuk menetapkan dan menerapkan SMK 3. Nah, kemudian untuk peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, ini ada 5 poin atau 5 tahap dalam penerapan SMK 3. Yang pertama adalah penetapan kebijakan untuk K3. Kemudian setelah ditetapkan kebijakannya, dilakukan perencanaan K3. Kemudian dilakukan pelaksanaan rencana K3 tersebut. Dan setelah K3 tersebut terlaksana, dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dari K3. Dan kemudian dilakukan peninjauan dari hasil evaluasi tersebut sehingga nanti terjadi peningkatan kinerja si SMK 3 ini. Dan diharapkan pada akhirnya adalah terjadinya peningkatan yang terus-menerus atau berkelanjutan. Jadi selalu ada perbaikan dalam sistem K3 ini. Jadi kalau yang kurang terus diperbaiki, yang sudah baik tetap dipertahankan. Nah, berikut ini adalah daftar untuk peraturan K3 yang lainnya. Di sini ada beberapa peraturan. Yang pertama, ini adalah undang-undang yang awal tahun 1970 tentang K3 yang tadi sudah disebutkan. Kemudian juga ini ada beberapa peraturan yang lain, Permenaker nomor 3 tahun 1978 tentang AK3. AK3 ini merupakan ahli K3. Kemudian ada juga tentang P2K3 yaitu panitia pembina K3 di mana P2K3 ini nanti ditunjuk oleh perusahaan untuk menjadi pelopor atau menjadi penasihat dalam K3 dan ini nanti diajukan kepada kementerian dan kalau sesuai nanti kementerian akan menyetujuinya. Kemudian yang berhubungan dengan K3 lainnya adalah tentang APD. Apa itu APD? APD adalah alat pelindung diri. Nah, ini ada pada Permenaker nomor 8 tahun 2010. Kemudian ada juga tentang APAR atau alat pemadam api ringan. Nah, ini yang kalau kita lihat ada yang sederhana itu yang merah-merah gitu ya. Yang warnanya merah, tabung merah, di mana dia bisa mengeluarkan beberapa macam zat gitu ya, tergantung dari isi si aparnya tersebut. Kemudian juga ini ada tentang instalasi penangkal petir bagi perusahaan yang memiliki yang gedungnya tinggi biasanya
Dan juga Permenaker nomor 1 tahun 1998 ini mengatur tentang bagaimana pelaporan terjadinya kecelakaan dan masih banyak lagi peraturan-peraturan mengenai K3 ini. Nah, jika peraturan-peraturan K3 tersebut dilanggar, maka ada sanksi di Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Nah, ini wajib diketahui oleh seluruh pengusaha. Sanksi di Undang-Undang Ketenagakerjaan ini bisa menjerat pengusaha. Nah, yaitu berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan dan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin. Bahkan kalau kasusnya parah ini bisa sampai sanksi pidana berupa denda yang kisarannya sampai antara 10 sampai 500 juta atau bahkan bisa juga berupa kurungan atau penjara antara 1 bulan sampai 5 tahun. Nah, tadi telah disebutkan tentang bagaimana regulasi SMK3 di Indonesia. Sekarang bagaimana regulasi SMK3 ini secara internasional? Nah, untuk regulasi K3 atau SMK3 secara internasional ini sudah ada peraturannya, yaitu ada ISO 45001 dan OHSAS 18001. Apa itu ISO? ISO itu singkatan dari International Organization for Standardization atau standarisasi organisasi secara internasional. Nah, sementara OHSAS ini adalah singkatan dari Occupational Health and Safety Assessment Series. Nah, OHSAS ini yang berkaitan dengan K3 adalah OHSAS 18001. Ini suatu standar internasional untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja atau perusahaan. Sementara untuk ISO 45001 adalah sebuah standar internasional baru untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang menjadi pengganti standar OHSAS 18001. Nah, apa perbedaan antara ISO 45001 dengan OHSAS 18001? Ini terdapat dari beberapa aspek. Mulai dari perbedaan struktur. Nah, pada struktur OHSAS 18001 ini skupnya adalah ada publikasi, term, definisi gitu, definition atau definisi, kemudian ada tentang OHSAS manajemen dan sistem yang dibutuhkan. Nah, untuk ISO 45001 ini skupnya lebih banyak. Jadi selain yang disebutkan oleh OHSAS 18001, ini ada tentang konteks organisasi seperti kepemimpinan, perencanaan, daya dukung, kemudian performance, evaluasi, dan peningkatan atau improvement. Kemudian dari definisi, pada OHSAS 18001 ini ada istilah RIS. Nah, dalam OHSAS 18001 disebutkan sebagai RIS ini adalah kombinasi dari keberadaannya hazardous atau zat yang berbahaya atau tereksposur alias terpapar dan adanya severity of injury atau keparahan dari kecelakaan. Nah, yang menyebabkan atau yang disebabkan oleh terpaparnya oleh sesuatu yang berbahaya tadi. Nah, sementara di ISO 45001 istilah risk ini atau risiko ini disebutkan sebagai effect of uncertainty atau efek dari suatu ketidakpastian. Kemudian dari segi tujuannya untuk OHSAS 18001 ini adalah to enable an organization to control its OHSAS risk and improve its OHSAS performance. Jadi untuk membuat si organisasi ini dapat mengendalikan adanya resiko dan memperbaiki dari performance-nya. Nah, sementara tujuan ISO 45001 adalah
to enable of organization proactively improve. Jadi di sini ditekankan bahwa organisasi atau dalam hal ini perusahaan secara proaktif terus-menerus memperbaiki K3-nya gitu ya. Sehingga dia bisa mencegah adanya kecelakaan dan sakit akibat pekerjaan. Nah, kemudian perbedaan lainnya yaitu dari keberadaan manajemen. Nah, keberadaan manajemennya, manajemen representatif untuk OHSAS 18001 ini mendelegasikan tanggung jawab dari keselamatan dan kesehatan kerja kepada seorang safety manager atau manajer keselamatan dan kesehatan kerja. Sementara di ISO 45001 ini mengharuskan top manajemen untuk dapat mengambil peran kepemimpinan yang lebih kuat yang berperan dalam manajemen K3-nya. Nah, jadi kalau kita ambil beberapa kesimpulan dari perbedaan OHSAS 18001 dan ISO 45001 adalah pada ISO 45001 ini lebih menekankan dan memperhubungkan K3 berdampak tidak hanya kepada mereka yang berkaitan langsung, namun melibatkan masyarakat luas dan juga berdampak pada komunitas di sekitarnya. Nah, kemudian ISO 18001 atau OHSAS ini memberikan tanggung jawab K3 pada manajer, sementara ISO 45001 ini lebih mengintegrasikan dalam sistem operasi organisasi. Nah, maaf, ini adalah untuk ISO, ISO 18001. Nah, kemudian jadi secara singkatnya top manajemen pun memiliki peranan kuat terhadap sistem manajemen K3. Jadi untuk ISO 18001 ini tanggung jawab K3 diberikan pada pihak lain atau didelegasikan, sementara pada ISO 45001 ini K3 ini atau SMK3 harus terintegrasi dalam sistem operasi di perusahaan tersebut. Kemudian ini ada yang disebutkan ini kalau kita baca lebih dalam lagi bahwa pada ISO 45001 ini mewajibkan organisasi untuk memperhitungkan bagaimana pemasok dan kontraktor mengelola suatu resiko. Nah, untuk tujuannya, meskipun ada beberapa perbedaan antara OHSAS dan ISO, tapi secara keseluruhannya ini tetap sama, yaitu untuk mengurangi resiko yang tidak dapat diterima dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi. Nah, bagaimana perbedaan antara OHSAS 18001 dengan SMK3, yaitu peraturan SMK3 di Indonesia, yaitu yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Kalau kita bandingkan sistem penerapannya, yang sebelah kanan ini adalah PP Nomor 50 Tahun 2012. Di sini telah disebutkan tadi ada 5 tahapan untuk penerapannya, mulai dari penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, kemudian peningkatan. Nah, sementara untuk di OHSAS ini sistemnya adalah PDCA. Ini menggunakan siklus yang namanya PDCA. Nah, apa itu PDCA? P-nya itu plan, D-nya itu adalah do, C-nya itu check, A-nya itu action. Jadi plan, do, check, dan action. Namun secara umum dia mirip dengan penerapan pada PP nomor 50 tahun 2015. Yang pertama ini ada kebijakan, kemudian perencanaan, kemudian penerapan dan operasi. Berikutnya ada pemeriksaan dan tindakan perbaikan. Nah, terakhir ada tinjauan ulang manajemen. Dan tujuan akhirnya adalah mendapatkan peningkatan yang berkelanjutan. Ini sama antara OHSAS dengan PP nomor 50 tahun 2012 untuk yang peningkatan yang berkelanjutannya. Jadi secara prinsip PP nomor 50 tahun 2012 juga mirip dengan OHSAS. Hanya beda di istilahnya. Nah, ini untuk
persamaannya antara PP nomor 50 tahun 2012 dengan OFSAS, ini ada penetapan, ini di plan, kemudian ada perencanaan. Nah, di sini ada gitu ya, penerapan, pengukuran, pemantauan, peninjauan. Nah, di sini ada plan, do, check, action, di mana si plan, do, check, action juga mirip dengan PP nomor 50 tahun 2012, yaitu bagaimana kebijakannya, kemudian perencanaan, pelaksanaan, kemudian adanya pemeriksaan, dan adanya tinjauan manajemen. Nah, sementara untuk perbedaannya, untuk antara OKSAS 18001 dengan SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012, penerapannya ini bersifat opsional atau pilihan. Sementara untuk SMK 3 ini sifatnya wajib untuk perusahaan tertentu yang memenuhi syarat. Nah, hal ini karena SMK 3 ini adalah mengikat karena dia ada di Indonesia. Untuk yang PP 50 ini berarti wajib. Kemudian untuk OHSAS, dokumen acuan sistem manajemen K3 yang dipublikasikan pertama kali oleh British Standard Institute atau BSI. Sementara dokumen acuan untuk PP nomor 50 ini adalah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian untuk OHSAS ini berlaku secara internasional, tapi SMK 3 PP nomor 50 ini berlaku secara nasional, yaitu wajib dalam wilayah hukum Indonesia saja. Kemudian untuk OHSAS, sertifikat pemenuhan diberikan oleh badan audit yang ditunjuk oleh organisasi atau perusahaan. Tapi untuk PP 50, sertifikat pemenuhan diberikan oleh badan audit yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk OHSAS, sertifikat akan diberikan kepada perusahaan atau organisasi yang lolos audit sertifikasi. Sementara untuk PP nomor 50, selain sertifikat, perusahaan atau organisasi akan mendapatkan bendera K3. Ini ada yang emas, ada yang perak. Kemudian untuk OHSAS, tidak ada ketentuan sanksi jika tidak menerapkan standar ini. Sementara untuk PP nomor 50, ini akan diberikan sanksi jika tidak diterapkan. Nah, jadi kalau harus memilih mana yang harus diterapkan, apakah OHSAS 18001 atau ISO 45001, ini yang sudah yang terbarunya, atau PP nomor 50? Nah, tentu dua-duanya merupakan hal penting. Untuk PP nomor 50, ini harus atau wajib diterapkan. Karena ini merupakan persyaratan yang mengikat. Mengikat karena dia ada di Indonesia. Baik dari segi wilayah maupun dari segi undang-undang. Jadi, di mana perusahaan tersebut beroperasi, dia wajib melaksanakan undang-undang yang berlaku di daerah tersebut. Sementara untuk OHSAS 18001 atau ISO 45001 ini memenuhi persyaratan atau proses bisnis di tingkat global, seperti ekspor impor, di mana perusahaan dituntut untuk memiliki sertifikasi yang diakui secara global. Nah, hal ini ketika berhubungan dengan customer atau supplier yang memang ada di luar Indonesia atau di luar negeri. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang memang berhubungan dengan proses ekspor impor, yaitu berhubungan dengan dunia luar selain di Indonesia, maka ini wajib diterapkan atau sebaiknya diterapkan karena dia tidak akan lolos untuk memenuhi persyaratan. Nah, ini terkait pada klausul 4.3.2 pada OHSAS 18001, di mana di situ ada legal and other requirement atau persyaratan yang harus dipenuhi secara legal. Nah, pemerintah sendiri ini sudah menetapkan beberapa program di mana adanya bulan K3 secara nasional pada tahun 2021 ini. Nah, ini mengusung suatu prinsip atau suatu moto di mana penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya K3 pada semua sektor usaha. Nah, ini
dicanangkan pada 12 Januari 2021 sampai 12 Februari 2021. Ini merupakan bulan K3 nasional. Nah, untuk program penguatan K3-nya, pemerintah sudah membuat beberapa perencanaan, yaitu program K3 nasional tahun 2021 sampai 2025 sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan dan pengendalian K3 pada seluruh sektor. Kemudian adanya reformasi pengawasan ketenagakerjaan, meliputi pembaharuan pendekatan dalam pembinaan dan pelayanan publik. Ini menggunakan suatu platform, namanya adalah Teman K3. Kemudian juga adanya penguatan kualitas pengawas ketenagakerjaan. Hal ini untuk merespon kerja masa depan dengan menggunakan artificial intelligence seperti robot dan platform digital. Selain itu, sebagai Ketua Menteri Ketenagakerjaan ASEAN, ini dilihat perlu untuk terus dilakukan peningkatan jejaring dan kerjasama dengan stakeholder, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, jadi untuk K3 ini ada 3 yang menjadi target capaian dari si program tersebut, yaitu 3N. 3N dalam K3 ini adalah nihil kecelakaan kerja, nihil pelanggaran norma K3, dan nihil penindakan hukum K3. Nah, demikian untuk regulasi tentang sistem manajemen K3 di Indonesia maupun secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.